Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini updatean terbaru ya tentang kembali lagi si Agus Lombok begitu ya. Yang sekarang sudah ditangkap begitu ya. Sudah ditangkap, sudah dibawa ke Kapolda NTB begitu ya. Hebatnya lagi bahwa Kemensos datang ke NTB guna menyaksikan tuh ya si Agus. Kerennya ini ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetul? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi tersangka ya. Hujan, Pak, kasih lari. Lari deh. Sudah jadi tersangka. Nah itu sebetulnya jadi sudah jadi tersangka begitu. Tapi yang mengherankan sebetulnya walaupun statusnya jadi tersangka masih menggunakan statement-statement. Saya beranggapan bahwa wajar saja banyak yang bisa terpedaya begitu dengan tutur kata yang lemah lembut dari si Agus begitu ya. Karena memang pandai sekali dia menggunakan bahasa-bahasa begitu ya. Dan ini juga statement beliau nih yang masih saja tidak terima dengan penetapannya dia sebagai tersangka ya. Ini dia videonya. Baik, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya Iwayan Agus Suwartama berterima kasih kepada Bang Anam dan rekan hukum yang dimana diberikan saya untuk kesempatan untuk menggugat yang dimana pencemaran nama baik yang berada di Udayana, kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepada saya, yang dimana saya bukan ingin membenarkan diri atau memperbenah diri. Sesingkat kata, nama saya rusak, identitas saya jelek, nama keluarga rusak, dan saya tidak nyaman kemana-mana, dan hancurnya hidup saya karena tuduhan memperkosa. Sedangkan keadaan tiang, saya tidak bisa buka celana, buka baju, buka dan sebagainya. Bagaimana saya mau memperkosa orang? Dengan tuduhan itu saya merasa sangat-sangat keberatan dan ingin kepada yang menyebarkan ini ketemu sama saya dengan mempertanggungjawabkan omongannya dia dan postingan ini dan mengklarifikasi tentang postingan ini. Keluarga besar saya sangat marah yang dimana atas tuduhan atas pemerkosaan. Dengan keadaan saya seperti ini, dengan tidak memiliki tangan, bagaimana cara saya buka baju, buka celana, dan nama saya sangat hancur. Bagi untuk yang masyarakat atau yang pernah melihat postingan ataupun video atau rekaman ini, agar saya meminta tolong dibantu agar tidak disebarluaskan lagi, karena ini adalah hoax yang dimana kebohongan. Secara nyata yang kita lihat adalah bagaimana seorang manusia atau mahasiswa atau mahasiswi yang diperkosa dengan tidak memiliki tangan. Logikanya bagaimana itu? Saya bertanya kepada masyarakat dan rekan-rekan netizen, yang dimana tangan tidak ada, apakah bisa dia buka baju, buka celana? Jangan menuduh orang tanpa ada bukti. Kalau dia berani, orang itu datang kepada saya, kita ngomong, kita selesaikan secara baik-baik dan harus mempertanggungjawabkan atas postingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, Santi, Santi Om. Salam tiang Iwayan. Nah gitu ya, sama ya. Agus yang mohon maaf yang di sana sama Agus yang di sini itu sama ya. Menggunakan kelemahannya untuk memperdaya kita semua gitu kan. Yang Agus yang di sana itu kan dia itu sebagai orang yang menjadi korban gitu kan. Mohon maaf tidak bisa melihat bagaimana caranya dia bisa melakukan apa yang selama ini dituduhkan gitu kan. Dan Agus ini sekarang lebih keren lagi. Bagaimana saya melakukan itu semua sedangkan saya tidak punya, mohon maaf ya, kedua tangan begitu. Pinter, flying victornya pinter gitu. Hampir sama begitu kan. Motifnya hampir bersama. Ngomongnya pinter. Ya, tapi kita akan sajikan sebetulnya nanti ya korban dari si Agus ini yang akan berbicara begitu. Tapi sebelum kita ke sana sebetulnya coba kita cek bagaimana sih caranya Agus ini sebenarnya ya melakukan aksinya. Ini dia. Bahwa pelaku bilang karena kamu memiliki masa lalu dan dosa-dosa sebelumnya, maka kamu harus disucikan atau mandi junub dengan saya. Kemudian korban menjawab, kenapa saya harus mandi junub? Kenapa saya harus mensucikan diri? Kenapa saya harus bertobat dengan kamu? Karena kan saya bisa bertobat sendiri, nggak perlu bertobat dengan bantuan orang lain. Dan pada saat waktu itu korban sedang berpuasa. Itu yang disampaikan oleh korban. Tetapi pelaku menyampaikan dengan perkataan ancaman tadi, Pak. Kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana. Apabila kamu menolak apa yang saya perintahkan kepada kamu, apa yang saya suruhkan kepada kamu, maka saya akan laporkan kepada orang tuamu. Bujuk rayu, iming-iming atau diistilahkan sebagai grooming behavior juga acap digunakan oleh pelaku untuk membuat korban terlena. Korban tidak tersadar bahwa sesungguhnya dia sedang dimangsa secara. Nah itu ya, diintimidasi Gus ya. Anda mengancam ya. Memang oke lah Anda tidak memperkosa, tapi Anda mengancam. Sehingga yang namanya pemerkosaan itu Gus ya, kalau Anda mau yang itu nggak mau, itu pemerkosaan namanya. Kalau mau sama mau itu beda cerita lagi gitu. Dan sebetulnya gimana sih sekarang salah satu korban sekarang yang berani gitu, ini luar biasa nih ya, berani speak up, berani menampakkan dirinya untuk bagaimana menjelaskan yang sebenarnya. Ini dia. Ternyata cantik. Harga yang Nah itu ya, itu tuh beliau luar biasa ya. Korban ini luar biasa begitu, berani speak up begitu kan, berani mengorbankan dirinya untuk bagaimana biar tidak ada lagi korban-korban yang lain. Ini kita acungin jempol ya untuk korban ini. Jadi udahlah Gus ya, akui saja begitu kan. Memang Anda tidak melakukan pemerkosaan, tapi kan yang Anda lakukan mengintimidasi, mengancam itu kan salah satu bentuk begitu ya. Udahlah, nggak usah dianu lagi, akui saja kesalahanmu begitu ya. Tapi yang lebih keren sebetulnya ini Poldas NTB kemarin itu didatangi langsung oleh Menteri Sosial. Ini kerennya Menteri Sosial. Kemarin setelah mendamaikan Agus sih, mohon maaf yang bisa melihat sekarang, mau melihat bagaimana sih proses Agus yang gak punya, mohon maaf ya, tangan untuk proses hukumnya. Ini dia videonya. Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunjungi tersangka dugaan kasus pelecehan mahasiswa di Mataram, IWS alias Agus Buntung di Polda NTB. Gus Ipul mengapresiasi penanganan kasus oleh Polda NTB dan memastikan hak tersangka sebagai difabel tetap terpenuhi. Ditemui pada Senin 9 Desember 2024 siang, Gus Ipul sempat menemui Agus bersama pendampingnya. Tak hanya bertemu tersangka, Gus Ipul juga dijadwalkan bertemu para korban secara tertutup. Pendamping korban menyebut 15 korban tersangka Agus meminta perlindungan dari LPSK karena merasa terancam keselamatannya. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah membuat laporan ke polisi. Ada dialog secara khusus, tapi yang ada dialog nanti dengan pengacaranya. Hanya itu aja, dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik ya. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi, beliau mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Selebihnya mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada tambahan. Dengan begitu, saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan
suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap, dan akhirnya menentukan keputusan-keputusan yang semua kita sudah tahu dan nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Kapolda. Jadi sekali lagi Pak Kapolda, saya apresiasi, Betul. saya Keren. rasa hormat saya, terima kasih. Jadi proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukumnya jalan, sementara layanan terhadap penyandang disabilitasnya juga terpenuhi. Nah itu Semeton ya, memang jujur ya, awal-awal memang kasus ini beredar Semeton. Saya sempat mencurigai gitu kan kepada Kapolda. Mohon maaf saya sampaikan ya, dengan hati saya meminta maaf Semeton ya. Yang bagaimana sih kemarin itu Polda menangkap gitu orang yang seperti itu. Tapi kerennya Kapolda NTB sekarang ya, walaupun memang ditutupi oleh kelemahannya, bisa dibongkar itu kejahatannya si Agus. Ini keren, apresiasi yang luar biasa sekali ya untuk Kapolda NTB begitu ya. Tapi akhirnya Semeton ya, mudah-mudahan sih nanti didampingi juga oleh Kementerian Sosial ya untuk korban-korban 15 orang itu ya. Luar biasa. Tapi kurang lengkap Semeton ya kalau kita tidak menyaksikan tuh seperti biasa ya, kreasi para netizen gitu menanggapi videonya si Agus gitu ya. Ini dia. Ini saat ditangkap ya. Kasus pemerkosaan, Pak. Hah? Pemerkosaan? Udah Dino, bukannya tobat, malah makin bejat. Sapu. Udah, gue nggak mau tahu. Lu sekarang kokang tugas pada kasus. Aduh, lupa. Lo gak punya tangan ya. Terus nih. Kan tuh batang orang ini. Gue gak mau tahu. Pat. Jangan Pak, aku hilang Pak. Mampus Iya. Ya. Betul. Betul. Kok si Agus Buntung kagak diborgol ya? Sorry. Lupa. Si Agus Buntung kan di NAF ya? Iya. Sorry. Kadang-kadang bingung juga ya liatnya ya. Si Agus Buntung ini kan sudah didiskon ya. Tapi kok iso kayak ngono ya? Gimana kalau dia lengkap? Didiskon aja bisa kayak gitu. Kayaknya kalau dia dikasih lengkap akan dangerous sekali ya. Iya betul. Wadidaw. Ada apakah dengan Agus? Agus sungguh meresahkan. Aduh. Ayah wae Agus. Udah didiskon kok macam-macam. Padahal semacam aja udah cukup. Menteri Sosial Mensosri Saifullah Yusuf alias Gus Ipul langsung memantau proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Kedatangan Gus Ipul hanya ingin memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Gus Ipul mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Keren. Menurutnya Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual. Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024.
Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Jadi segitu teman-teman ya videonya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Agus ya. Ini kasus serius teman-teman ya. Kita berharap, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita dari hal-hal buruk gitu ya. Tetap jaga persatuan dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.